Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto dari SMK Nur Ampel Boyolali. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang. Hari ini tanggal 15 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja dalam jabatan PPG tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Masih semangat ya hari ini ya? Alhamdulillah semangat Pak. Semangat Pak. Baik, untuk hari ini nanti kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Maka dari itu sebelum kita mulai, mungkin tadi Nanang datangnya lebih awal. Silakan memimpin berdoa dulu. Silakan. Sebelum kita mengawali pembelajaran dari hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran daring pada pagi hari ini dapat membawa manfaat buat kalian semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran daring, perlu saya ingatkan, ketika kalian keluar rumah selalu memakai masker, kemudian ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, selanjutnya untuk pada pagi hari ini akan saya absen. Yang pertama, Andri. Hadir Pak. Joko. Hadir. Ivan. Hadir Pak. Reza. Hadir Pak. Wahyu. Hadir Pak. Selanjutnya saya akan menampilkan kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk kompetensi dasar pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengevaluasi prinsip kerja sistem penerangan. Lalu yang kedua, memperbaiki kinerja sistem penerangan. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan media slide PowerPoint, video serta penggalian informasi dari referensi dan diskusi, peserta didik setidaknya dapat mengurutkan pemeriksaan kinerja sistem penerangan dengan teliti, konsisten, dan tanggung jawab sesuai dengan SOP. Lalu nanti kalau kalian sudah selesai mengurutkan pemeriksaannya, kemudian kalian menganalisis kerusakan. Setelah selesai menganalisis kerusakan, nanti kalian menyimpulkan hasil pemeriksaan mengenai video yang nanti akan saya tampilkan. Oke, mungkin minggu lalu sudah kita ulas untuk materi mengenai memelihara sistem penerangan. Coba sedikit akan saya tampilkan mengenai video lalu atau minggu yang lalu.
Beroperasinya kendaraan di jalan raya tidak dapat dilepaskan dari sistem penerangan. Penerangan berfungsi terutama pada malam hari. Tetapi, pada waktu hujan atau udara berkabut, penerangan juga dibutuhkan. Sistem penerangan tidak lepas dari fungsi sistem kelistrikan pada sepeda motor. Karena sistem ini yang menyediakan arus listrik untuk keperluan pembakaran dan untuk menggerakkan pendukung sepeda motor. Keberadaan sistem kelistrikan dan penerangan ini sangat penting dalam kendaraan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan. Dalam multimedia interaktif ini akan dibahas tentang sistem kelistrikan. Tadi sudah saya tampilkan video apersepsi tentang materi memelihara sistem kelistrikan yang minggu lalu sudah kita bahas. Coba salah satu menyebutkan komponen dari sistem penerangan. Coba Joko disebutkan untuk komponen sistem penerangan. Silakan. Komponen lampu kepala. 1. Saklar. 2. Bohlam lampu. 3. Spool atau generator. 4. Kiprok atau regulator. 5. Sekring. Oke, terima kasih jawaban yang benar ya. Lalu selanjutnya mungkin ada yang bisa menjelaskan fungsi dari kiprok dan spool. Silakan, ini salah satu. Tessa, coba ayo silakan dijelaskan fungsi dari komponen sistem penerangan mengenai kiprok dan spool. Fungsi pengisian tenaga listrik. Fungsi kiprok adalah untuk mengubah arus AC dari alternator menjadi DC dan sebagai penstabil arus. Oke, jawaban yang benar ya. Oke, untuk selanjutnya kalian akan saya kasih soal pretest. Nanti silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit. Saya mencoba untuk menampilkan untuk soalnya di Google Form. Mungkin tadi pagi di grup sudah saya berikan link Google Form-nya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, untuk soal pretestnya ini ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di materi inti. Untuk materi LKPD kemudian bahan ajar ini sudah saya sediakan di Google Classroom. Bisa kalian download mengenai LKPD kemudian bahan ajar, dan mungkin video yang nantinya kurang jelas bisa di download. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi PowerPoint. Oke, mungkin di HP kalian sudah kelihatan ya, saya menyampaikan materi PowerPoint. Mungkin di HP kalian terlihat ada sebuah sepeda motor. Itu sudah diberikan mungkin penjelasan atau panah ya mengenai komponen-komponen dari sistem penerangan sepeda motor. Mungkin akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu ada spool atau generator, lalu ada bohlam lampu, kemudian ada lampu kepala,
ada kunci kontak. Selanjutnya saya menampilkan komponen lampu kepala dan cara kerjanya. Jadi yang pertama itu arus dari baterai itu mengalir melalui sekring atau fuse, kemudian dialirkan ke kunci kontak. Dari kunci kontak nanti akan dialirkan ke saklar lampu. Selanjutnya nanti akan ke lampu, baik lampu kota maupun lampu kepala. Jadi pemeriksaan yang pertama kita lakukan mengenai pembangkit stator, yaitu diukur menggunakan multitester dan posisinya masih dalam keadaan di stator atau stator tetap terpasang. Langkah pemeriksaannya yaitu menggunakan multitester. Bila ada kontinuitas maka kondisi spool atau generator masih dalam keadaan baik. Tapi sebaliknya, apabila tidak ada kontinuitas atau mungkin dilihat secara visual kondisi dari spool terbakar, maka bisa dipastikan bahwa spool tersebut sudah rusak. Dan alangkah baiknya komponen spool tersebut atau generator diganti yang baru. Lalu untuk prosedur cara pemeriksaannya mengenai kumparan pembangkit tegangan atau spool, yang pertama mungkin yang perlu diperiksa yaitu sistem pengisiannya. Standar dari ukuran sistem pengisiannya yaitu besarnya 1,1 ohm. Lalu yang kedua, kumparan sistem penerangannya, besar tahanannya standarnya yaitu 1,0 ohm. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan massa. Untuk pemeriksaan massa ini bisa dilihat secara visual ya. Jadi biasanya di sebuah sepeda motor itu secara umum rata-rata kadang-kadang kabel massa itu kendor. Jadi ketika kendaraan berjalan kemudian ada jalan yang tidak rata, biasanya lampu itu akan berkedip atau mungkin malah redup. Maka untuk mengatasinya perlu dicek, kemudian dikuatkan untuk kabel pengikatnya pada massa ke bodi. Lalu yang selanjutnya yaitu pemeriksaan sekring. Untuk pemeriksaan sekring ini bisa dilihat secara visual ya. Bentuk sekring ini ada yang ukurannya 10 ohm, ada yang ukurannya 15 ohm. Itu secara umum dipakai pada sepeda motor. Untuk pemeriksaan secara visual itu bisa dilihat apakah antara kedua kaki ini masih saling berhubungan atau tidak. Kalau tidak berhubungan maka bisa dipastikan bahwa sekring tersebut putus. Maka alangkah baiknya juga harus diganti yang baru. Yaitu pemeriksaan baterai. Untuk pemeriksaan baterai, untuk mengetahui tegangan yang ada di baterai, kita memakai multitester. Sebelum kita pakai, biasanya perlu kita kalibrasi ke tegangan. Kemudian kita ukur berapa tegangan yang ada di baterai. Secara umum kalau baterainya masih baik kondisinya, ini tegangannya kurang lebih 12-13 volt atau ampere. Tapi kalau kurang dari 12 volt, dipastikan bahwa baterai tersebut tidak terisi penuh. Maka untuk mengatasinya ini bisa disetrum kembali, atau kalau tidak bisa terisi maka atau mungkin malah rusak, maka perlu diganti untuk mengenai baterai. Selanjutnya pemeriksaan kunci kontak. Untuk pemeriksaan kunci kontak ini juga masih sama, alat yang kita pakai adalah multitester. Untuk pemeriksaannya juga perlu dikalibrasi ke tegangan dulu. Setelah kita kalibrasi, kemudian ukur kaki-kaki atau soket pada kunci kontak.
tidak ada kontinuitas, maka dipastikan kunci kontak mengalami masalah, kunci kontak rusak, dan sebaliknya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan saklar lampu jauh dan dekat. Untuk posisi dari saklar lampu jauh dekat ini biasanya di kemudi sebelah kiri dan yang mengoperasikan adalah tangan yang kiri ya. Lalu yang sering terjadi dan sering ditemukan di bengkel itu saklar lampu jauh dekat ini terbakar ya. Apakah konslet? Maka alangkah baiknya komponen dari saklar lampu jauh dekat ini diganti yang baru. Untuk selanjutnya, ini nanti kalian akan saya berikan video. Coba nanti kalian pahami dan cermati apa yang kiranya yang menjadi masalah mengenai pemeriksaan komponen atau sistem penerangan. Coba akan saya tampilkan mengenai video tersebut. Dan pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pemeriksaan dan perbaikan lampu kepala atau headlamp sepeda motor. Untuk kesempatan kali ini saya menggunakan unit sepeda motor Honda Beat ESP, dan alat-alat yang saya pergunakan antara lain nampan dan baskom sebagai tempat alat dan juga spare part, kemudian multimeter atau avometer digital yang saya gunakan, obeng plus, dan juga spare part lampu kepala sepeda motor untuk Honda Beat ESP. Kemudian saya juga mempergunakan buku manual sebagai bahan referensi atau rujukan standar-standar yang diperlukan. Baik, langsung saja kita akan mulai praktek pemeriksaan dan perbaikan lampu kepala atau headlamp sepeda motor. Mari kita lakukan. Baik, langkah awal yang akan kita lakukan, kita tempatkan sepeda motor di atas backlist supaya bisa kita melakukan pemeriksaan dan perbaikan dengan aman dan lancar. Setelah itu kita akan coba nyalakan dan melihat bagaimana nyala lampu kepala dari unit sepeda motor ini. Kita nyalakan sepeda motor, kemudian kita coba lihat nyala lampu utama. Dari hasil pemeriksaan awal didapati bahwa untuk lampu utama tidak nyala, untuk lampu dekat, lampu jauh seperti terlihat di panel nyala, sementara lampu dekat tidak menyala. Untuk itu nanti kita akan coba periksa kemungkinan kerusakan atau perbaikan yang akan kita lakukan. Berdasarkan pengecekan awal, maka langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah Oke, tadi video sudah saya tampilkan. Mungkin Irfan, kira-kira tadi yang perlu dilakukan pemeriksaan apa saja? Coba Irfan. Ya Pak, langkah 1, pemeriksaan regulator. Pastikan regulator dalam keadaan baik. 2, pemeriksaan bohlam lampu. Apabila putus pada filamen lampu maka harus diganti. 3, pemeriksaan soket lampu. Pastikan dalam keadaan baik atau terhubung rapat. Oke, mungkin bisa menjawab yang lain. Mungkin Triwidodo bisa menyebutkan mengenai permasalahan pada video yang tadi saya tayangkan. Silakan. Ya, periksa bohlam lampu mungkin putus, periksa regulator mungkin lemah. Oke. Mohon Pak. Oke, terima kasih jawaban yang mungkin baik ya. Untuk selanjutnya, ini akan saya berikan video yang kedua. Nanti silahkan kalian diskusikan. Coba kalian cermati dulu dan pahami video yang nanti menjadi bahan
diskusi. Oke ya. Kali ini AGM channel kedapatan motor Yamaha Jupiter Jet ya. Kondisinya guys, kondisinya yaitu motor ini lampunya redup ya. Kemudian akinya tidak bisa ngisi. Ini adalah dua keluhan ya, tapi satu permasalahan ya, yaitu dari pengisiannya ini ya. Maka ayo kita coba dulu biar Anda tahu posisinya keadaan awal ini, oke? Oke guys, ini adalah keadaan saat ini ya. Nah, kalau Anda mengalami keadaan semacam ini, maka langkah yang pertama yaitu kita cemot kiproknya ini ya. Jadi soket ini, lihat ini. Ya. Ini kita cemot begini. Oke, kita cemot ya, lalu kita gas. Pelan-pelan ya guys, ngegasnya pelan-pelan ya. Soalnya kalau kenceng nanti kalau setrum itu tinggi bisa putus nih. Pelan-pelan. Nah, agak putus. Oke guys, jadi tujuan daripada nyepot kiprok ini adalah begini ya. Semisal spool ini dari sumbernya ini nilainya 100 ya, maka dia kalau dicepot maka nilainya akan 100 sampai di sini. Dalam teori ini, motor ini lampunya masih menggunakan AC. Intinya adalah dia sesuai dengan putaran gas ini tadi, bukan saat kontak dia langsung on. Ya, itu menunjukkan bahwa dia dari AC, oke? Nah, kemudian harapan AGM channel dengan melepas ini dari nilainya ini 100 ya, maka kiprok ini Tadi karena sudah melihat dan mencermati video yang saya tampilkan, nanti silakan kalian diskusi di WA group. Kemudian setelah selesai diskusi, nanti kalian masuk di Google Meet lagi, mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, saya akan mencoba untuk menampilkan lembar LKPD-nya. Oke ya, untuk lembar LKPD nanti bisa kalian download di Google Classroom. Jadi untuk hari ini kita tutup dulu untuk Google Meet-nya. Nanti kita masuk kembali setelah kalian diskusi di WA Group. Oke ya, saya akhiri dulu, nanti kita masuk di Google Meet lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke Google Meet. Tadi kalian diskusi di WA Group sudah 20 menit. Silahkan kalian menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok 1 dulu bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Oke, saya dari kelompok 1 nama Trijoko. Langkah pertama, pemeriksaan baterai. Ukur baterai menggunakan avometer. 2. Pemeriksaan soket lampu. Ukur soket lampu menggunakan multimeter. Apabila ada kontinuitas maka soket dalam keadaan baik. Tetapi bila tidak ada kontinuitas dipastikan kabel terputus. Ketiga, pemeriksaan saklar lampu. Untuk pemeriksaan
saklar lampu. Yang pertama dilihat secara visual, apakah saklar lampu terbakar. Lalu langkah kedua, pemeriksaan dengan alat ukur multitester. Sebelum digunakan kalibrasi ketegangan, saat diukur ada kontinuitas maka saklar lampu dalam keadaan baik. Bila saklar lampu terbakar atau tidak ada kontinuitas maka harus diganti. 4. Pemeriksaan regulator. Untuk pemeriksaan regulator menggunakan multitester sebelum digunakan kalibrasi ketegangan. Lalu ukur regulator, kalau ada kontinuitas maka regulator masih baik, dan sebaliknya apabila tidak ada kontinuitas regulator wajib diganti. Oke, untuk selanjutnya mungkin kelompok 2. Silakan. Oke, langsung saja saya ingin menyampaikan diskusi dari kelompok 2. Nama saya Ipan. Langkah 1, pemeriksaan kiprok. Periksa kiprok secara visual apakah terbakar atau tidak. Kalau terbakar harus diganti. 2. Periksa lampu. Periksa lampu secara visual, kalau berwarna hitam atau terbakar maka harus diganti. Untuk ketiga, periksa soket kiprok. Periksa soket kiprok menggunakan multitester. Sebelum digunakan dikalibrasi ketegangan. Lalu ukur soket kiprok apakah ada kontinuitas atau tidak. Bila ada kontinuitas maka soket kiprok rusak, wajib diganti. 4. Periksa kabel massa. Periksa kabel massa pada terhubung dengan bodi dalam keadaan baik atau tidak. Kalau dengan multitester keadaan tidak baik, begitu sebaliknya. Bila tidak ada kontinuitas, kabel massa perlu diperbaiki atau diganti. 5. Periksa spool. Periksa spool secara visual, apakah pada lilitan spool terbakar atau tidak. Kalau terbakar maka perlu diperbaiki. Lalu selanjutnya ukur spool menggunakan multitester. Bila spool ada kontinuitas maka spool dalam keadaan baik. Mungkin yang lain bisa menyanggah dari pertanyaan Mas Joko dan Ipan. Silakan. Ya Pak, saya mau bertanya kepada Mas Joko Pak. Silakan. Kalau yang rusak spoolnya bagaimana caranya? Silakan Mas Joko ditanggapi. Ya, baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Mas Dodo. Pemeriksaan generator atau spool. Langkah pertama yaitu harus dilepas dari induk mesin. Kemudian periksa secara visual, apakah lilitan terbakar atau tidak. Kemudian langkah kedua, ukur generator menggunakan ampermeter. Apabila ada kontinuitas generator atau spool dalam keadaan baik. Begitupun sebaliknya, apabila tidak ada kontinuitas atau lilitan terbakar, dilakukan langkah perbaikan atau penggantian. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban dari ketiga siswa tadi, baik Ipan, kemudian Joko dan Triwahyu ya. Terima kasih jawabannya. Jadi saya akan menyimpulkan dari video yang saya tampilkan tadi mengenai troubleshooting atau mengenai permasalahan pada sepeda motor tersebut. Jadi dapat saya simpulkan, yang pertama, spool atau generator pada salah satu lilitan terbakar, sehingga mengakibatkan arus dari spool ke regulator tidak maksimal, maka lampu kepala redup. Langkah perbaikan pada lilitan spool atau generator diperbaiki, tapi alangkah baiknya kalau diganti yang baru. Lalu yang kedua, kabel massa yang terhubung dengan bodi dan soket lampu tidak terhubung dengan baik, sehingga arus mengalir tidak optimal, maka dapat mengakibatkan lampu juga redup. Langkah perbaikannya, kabel massa dihubungkan dengan baik atau kabel massa ketika rusak lebih baik diganti.
Oke, selanjutnya untuk evaluasi, kalian akan saya berikan soal post-test. Untuk soal post-test Google Form yang tadi linknya sudah saya kirim juga. Oke, untuk soal post-testnya ini ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan. Untuk waktunya 10 menit. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan soal post-test. Akan saya akan saya tampilkan hasil dari kalian mengerjakan soal post-test. Nah, ini hasil kalian mengerjakan post-test tadi. Yang paling rendah untuk nilainya 70, kemudian paling tinggi nilainya 85. Baik, untuk pertemuan minggu depan, untuk materi selanjutnya yaitu memperbaiki instrumen sistem penerangan. Untuk materinya ini bisa kalian buka di Google Classroom, bisa kalian download dulu, kalian pelajari di rumah. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini, mungkin salah satu bisa memimpin doa dulu. Silakan Ipan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Pembelajaran daring pada pagi hari ini sudah bisa kita laksanakan. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, tetap semangat. Kemudian ketika keluar rumah selalu pakai masker ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.